Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja kode program dari program aplikasi manajemen perpustakaan. Dalam program ini memiliki fitur yang pertama adalah input data buku, di mana program harus memiliki data buku yang disimpan dalam array, dan setiap buku harus memiliki atribut lengkap seperti ini, dan juga terdapat minimal 4 buku dari masing-masing kategori. Yang kedua, program dapat meminjamkan buku. Jadi program harus dapat meminjam buku dari daftar buku yang tersedia, lalu pengguna dapat memilih banyak buku, dan ketika selesai pengguna bisa mengetikkan selesai. Dan jika buku yang dipilih tidak tersedia, maka sistem akan menginputkan ulang, meminta pengguna untuk menginputkan ulang. Yang ketiga adalah sistem dapat melakukan pengembalian buku, di mana jika buku yang dikembalikan tidak tersedia, maka sistem akan minta input ulang, dan juga pengguna harus memasukkan judul buku untuk mengembalikan buku. Yang keempat adalah menghitung denda keterlambatan, di mana denda akan dihitung jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, di mana denda sebesar 5.000 per hari. Yang kelima, program dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian, di mana struk ini berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku, dan juga denda, dan total denda apabila terjadi keterlambatan. Yang keenam, aplikasi atau program juga dapat memanajemen data buku, di mana manajemen buku ini harus bisa menambah buku baru, mengubah informasi buku, dan menghapus buku dari daftar. Lalu navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama, dan juga saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum dieksekusi. Dan jika ada input tidak valid, maka sistem akan meminta input ulang. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini saya membuat kelas buku, di mana kelas ini berisi kumpulan variabel dari atribut buku, yakni judul, penulis, kategori, tanggal pinjam, dan juga status ketersediaan. Di dalam kelas ini juga terdapat konstruktor dan juga ada fungsi getter dan setter, di mana fungsi ini untuk mengambil nilai variabel atau mengedit nilai variabel. Lalu saya membuat kelas main.java. Dalam kelas main ini saya membuat array daftar buku untuk menampung daftar buku, dan juga array jumlah buku untuk menampung jumlah buku yang ada di daftar buku. Kedua, saya juga membuat array yang sama untuk daftar buku yang dipinjam, dan juga variabel untuk jumlah buku yang dipinjam. Untuk dalam main method ini, yang pertama saya memanggil fungsi inisialisasi data buku, di mana fungsi inisialisasi data buku ini adalah untuk menambahkan buku. Untuk menambahkan buku, di sini saya menggunakan atau memanggil fungsi tambah buku. Dalam fungsi tambah buku ini, saya menggunakan persyaratan if untuk memeriksa apakah jumlah buku lebih kecil dari daftar buku, untuk memastikan kapasitas masih tersedia untuk menambahkan buku. Selanjutnya, saya menggunakan do while, di mana dalam blok perulangan ini saya mengambil fungsi tampilkan menu, di mana fungsi tampilkan menu ini akan menampilkan pilihan kepada pengguna. Selanjutnya, saya menggunakan scanner input untuk menampung inputan pengguna, yakni inputan berupa pilihan pengguna. Ada 5 pilihan. Yang pertama adalah tampilkan daftar buku. Untuk fungsi tampilkan daftar buku ini adalah menampilkan daftar buku yang ada di dalam array daftar buku. Ini saya menggunakan perulangan for untuk menampilkan buku secara satu persatu. Oke, selanjutnya
Kita akan coba untuk menampilkan daftar buku. Untuk menampilkan daftar buku adalah pilihan nomor 1. Jadi ada 16 buku yang dapat dipinjam dan semua statusnya telah tersedia. Oke, selanjutnya pilihan yang kedua adalah peminjaman buku. Untuk fungsi peminjaman buku ini saya menggunakan perulangan while. Yang pertama saya memanggil fungsi tampilkan daftar buku tersedia. Untuk fungsi ini hampir sama dengan tampilkan daftar buku, cuman untuk fungsi ini dia akan memeriksa untuk buku yang tersedia saja. Misalnya saya meminta pengguna untuk memasukkan judul buku yang akan dipinjam. Dan apabila pengguna mengetikkan selesai, maka fungsi atau sistem akan selesai. Selanjutnya input yang dimasukkan oleh pengguna akan diperiksa, yakni dengan menyamakan judul yang ada di array daftar buku. Setelah menemukan, maka akan dicek untuk status ketersediaannya apakah bisa dipinjam atau tidak. Oke, selanjutnya jika buku sudah berhasil ketemu atau sudah terdapat buku yang akan dipinjam, maka buku akan diperiksa kembali apakah jumlah yang dipinjam lebih dari 0. Jika iya, maka ia akan mengambil fungsi cetak struk peminjaman. Untuk cetak peminjaman ini, dia akan mencetak buku-buku yang dipinjam oleh pengguna. Dan juga ada keterangan untuk batas pengembalian dan juga dana keterlambatan. Oke, kita akan coba untuk meminjam buku. Untuk peminjaman buku di sini adalah pilihan yang kedua. Misalkan saya meminjam buku Kosmos. Ini untuk struk peminjamannya. Selanjutnya adalah pilihan yang ketiga, yakni pengembalian buku. Fungsi pengembalian buku ini sama menggunakan perulangan while. Lalu pengguna akan diminta untuk menginputkan judul. Sebelum itu sistem akan menampilkan daftar buku apa saja yang sedang dipinjam. Lalu pengguna akan memasukkan judul buku yang akan dikembalikan. Lalu di sini judul buku yang diinputkan pengguna akan dicocokkan dengan judul buku yang sedang dipinjam. Dan jika sudah ketemu, maka hari keterlambatan juga akan dihitung, denda dihitung, dan juga status ketersediaan akan diubah menjadi tersedia. Selanjutnya, di sini fungsi cetak struk pengembalian akan dipanggil dengan parameter buku, hari keterlambatan, dan denda. Nah, ini untuk fungsi cetak struk pengembalian. Dia akan menampilkan buku apa saja yang sudah dikembalikan oleh pengguna dan juga keterangan untuk keterlambatan dan total denda. Oke, langsung kita coba untuk pengembalian buku. Ini untuk struk pengembaliannya. Tidak ada denda keterlambatan karena belum lebih 7 hari pengembalian. Oke, selanjutnya adalah pilihan yang keempat, manajemen buku.
Untuk fungsi manajemen buku ini akan menampilkan 4 pilihan lagi, yakni tambah buku, ubah informasi buku, hapus buku, dan kembali ke menu utama. Untuk pilihan yang pertama adalah tambah buku baru, dimana nanti pengguna akan diminta 3 inputan berupa judul, penulis, dan kategori. Selanjutnya inputan tersebut akan ditambahkan ke buku baru melalui fungsi tambah buku. Selanjutnya, untuk pilihan yang kedua adalah mengubah informasi buku. Untuk fungsi informasi buku ini, pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor buku yang ingin diubah atau dimodifikasi. Selanjutnya, buku akan dicari. Dan selanjutnya pengguna akan dimintai 3 inputan berupa judul, penulis, dan kategori. Ada 4, dan juga status ketersediaan. Apabila jika salah satu dari keempat ini ada yang tidak diubah, maka harus dibiarkan kosong. Setelah itu, sistem akan mengkonfirmasi perubahan, apakah dilakukan perubahan atau tidak. Jika iya, maka data yang diinputkan pengguna baru saja akan diubah. Dan jika tidak, perubahan akan dibatalkan. Terakhir adalah hapus buku. Untuk fungsi hapus buku ini hampir sama. Pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor buku yang dihapus, lalu sistem akan mencari buku yang cocok dengan apa yang diinputkan oleh pengguna. Selanjutnya, sistem akan mengkonfirmasi penghapusan. Jika iya, buku akan dihapus. Buku akan dihapus menggunakan ulangan for. Jadi, buku setelah buku yang ingin dihapus akan bergeser 1 tingkat ke atas. Jika pengguna memilih tidak, maka penghapusan akan dibatalkan. Langsung kita coba untuk manajemen buku. Untuk pilihan manajemen adalah menambah. Pertama kita akan menambahkan buku baru. Oke, selanjutnya kita akan mengubah informasi buku. Kita akan ubah untuk buku yang barusan kita tambahkan, ini buku baru. Kita masukkan nomor 17. Kita akan ubah untuk kategori, kita ke teknologi. Selanjutnya kita akan menghapus buku. Pilihan nomor 3. Kita akan menghapus buku yang barusan kita edit, yakni nomor 17. Jadi selanjutnya kita cek apakah sudah terhapus. Jadi untuk buku dengan nomor 17 sudah terhapus. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.